Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hari ini saya mau menjelaskan tentang sesuatu ya, tentang air ya, tentang air putih ya. Sering kita lalai ya dalam mengkonsumsi minum air putih. Kadang-kadang kita lupa, tapi kita tidak tahu bahaya akibat kita kurang mengkonsumsi minum air, terutama air putih ya. Sehari-hari kita beraktivitas yang kadang-kadang kita lengah ya. Nah, seberapa bahayanya kah kalau kita tidak mengkonsumsi air putih? Dan apa saja manfaatnya bagi tubuh kita? Simak video saya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa, like ya, kemudian di-share, dan kalau kalian ingin dapat berita terbaru tentang video saya, kalian juga bisa subscribe ya. Kemudian nyalakan tanda lonceng ya. Dengan menyalakan tanda lonceng, setiap saya mengupload video yang baru, Anda akan mendapat info. Dan jangan lupa lagi subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Dan Anda akan menjadi penyemangat saya akan membuat konten-konten menarik yang lainnya. Ini saya mau minum dulu ya. Perkenalkan, saya Rusyihan Anwar. Sebagai ahli gizi, hari ini mau menjelaskan tentang air putih ya. Ini air putih ya pemirsa ya. Kita tahu kita bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makan ya. Tapi kita tidak bisa hidup satu hari aja kita tidak minum ya. Artinya tubuh kita sangat memerlukan air ya. Nah, air ini kadang-kadang membuat kita lalai ya, lupa sebenarnya kita mengkonsumsi air ini berapa gitu ya. Kita butuh air ini berapa sebenarnya. Jadi kita tidak tahu ya, sebenarnya kita butuh air itu tidak banyak ya, cuma 2 liter ya. 2 liter sehari ya. Itu sekitar 8 sampai dengan 12 gelas sehari. Nah, sebenarnya kita udah mencukupi belum ya? Apakah kita sudah mengkonsumsi air segitu ya? Atau apakah kita lalai ya, tidak tahu gitu ya. Nah, sebenarnya air itu berputar ya. Jadi asupan yang masuk dengan keluar itu harus imbang, harus balan ya. Nah, dari perhitungan para ahli ya, yang menghitung cairan keluar dan masuk, dapatlah angka kurang lebih 2 liter ya. Nah, air ini pemirsa tidak termasuk dalam zat gizi sebenarnya, tidak terlihat ya. Kita bisa lihat di gizi seimbang ya. Paling tinggi itu apa? Karbohidrat ya, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, air itu sebenarnya paling bawah ya, fondasi ya, cuma nggak kelihatan. Kita makan yang bergizi seimbang dan lain, tapi kita lupa kita sebenarnya butuh cairan berapa ya. Sering orang mengalami masalah hidupnya dalam kesehatan karena dia kurang minum ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Hari ini saya mau kupas tuntas tentang air ya. Kurang lebih 1 jam ke depan saya akan berbicara tentang air ya. Semoga kalian lebih jelas ya. Oke. Pertama ya, air itu berguna untuk apa sebenarnya ya? Ternyata satu, fungsi air adalah mengencerkan darah ya. Jadi darah kita tuh jadi encer ya. Nah, kalau darah kita jadi encer, apa akibatnya? Pertama, jantung akan mudah memompa ya, sehingga memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa? Kalau kita kurang minum, kurang cairan, darah kita jadi pekat. Ingat, 90% darah itu dari air ya. Nah, kalau kita kurang minum, darah kita jadi pekat, otomatis jantung akan memompa lebih berat. Apa akibatnya? Bisa-bisa kita berisiko terkena penyakit jantung ya, hipertensi dan lain-lain. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya fungsi air pertama itu adalah mengencerkan darah ya. Coba pemirsa lihat ya, kalau misalnya dalam air itu yang mengandung gula aja ya, misalnya air gula sama air putih. Air gula kan konsentrasinya jadi tinggi ya, sehingga lebih berat sebenarnya dibanding dengan air biasa. Nah, ini kan kalau jantung memompa ya, akan terasa lebih berat ya. Nah, oleh karena itu memang minum air putih sebenarnya mengencerkan darah kita. Jadi darah kita jadi encer, sehingga jantung memompa dengan mudah ya.
Jadi air berfungsi untuk mengencerkan darah. Nah, kemudian yang kedua, mencegah penyakit jantung. Apa kaitannya? Tadi, kalau darah kita encer, otomatis jantung akan memompa ke seluruh tubuh ya. Dia bisa memompa dengan mudah karena konsentrasi darah kita jadi encer, mudah diputar. Coba kita bayangkan misalnya kita punya pompa ya. Pompa itu kita masukkan ke dalam sumur ya. Misalnya ke dalam sumur kita pompa, airnya air jernih ya. Itu kelihatan pompa dengan mudah ya membuang. Coba kalau kita alihkan ya pompa itu ke dalam sumur yang penuh dengan lumpur ya, yang pekat, akan terlihat begitu beratnya pompa itu menarik air yang ada di lumpur. Lama-lama apa akibatnya? Ya mesinnya akan rusak. Nah, kalau mesinnya rusak itu seperti perumpamaan jantung. Hari-hari dia memompa darah kita dengan pekat, lama-lama jantung kita akan down ya, akan berbahaya nanti ke jantung. Nah, mudah-mudahan Pak bisa mengerti. Artinya kalau kita rajin mengkonsumsi air putih, kita terhindar dari penyakit jantung ya. Penyakit jantung itu banyak loh ya. Penderitanya makin lama makin meningkat ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua ya. Yang ketiga, mencegah hipertensi. Nah, ada kaitannya lagi dengan yang tadi ya. Kalau kita mempunyai cairan kita lebih banyak gitu ya, darah kita lebih encer karena kita banyak minum, otomatis tekanan darah kita jadi normal. Tapi kalau kita kurang minum, misalnya tadi darah kita pekat, otomatis tekanan darah akan naik karena jantung akan memompa dengan kencang ya. Dan ini berefek tidak baik bagi tubuh kalau lama-kelamaan akan hipertensi ya. Nah, hipertensi kan memicu penyakit lain ya, seperti penyakit serangan jantung, penyakit stroke. Nah, oleh karena itu mengkonsumsi air putih itu menghindari kita terkena hipertensi. Ya, hipertensi itu makin banyak ya penduduk dunia yang terkena ya, seiring dengan usia juga. Semakin tua usia seseorang, resiko dia kena hipertensi itu makin banyak ya, makin tinggi. Minum air putih itu menurunkan tekanan darah ya, sehingga darah kita menjadi lebih normal ya. Nah, dengan darah kita normal, otomatis tubuh memompa dengan normal dan kita terhindar dari hipertensi. Nah, yang kedua, kalau kita banyak minum ya, tubuh akan memerintahkan ginjal untuk buang air kecil atau kencing. Nah, saat kita kencing, natrium ya, garam-garam yang ada di dalam tubuh kita akan dikeluarkan lewat urin. Oleh karena itu dengan banyak kita minum, natrium yang kelebihan akan dibuang lewat ginjal, sehingga tekanan darah kita jadi normal. Ini menganut paham juga terhadap salah satu obat hipertensi yang dari jenis diuretik ya. Ada satu obat juga untuk pengobatan hipertensi itu dengan diuretik. Mekanismenya gimana? Ya, mekanismenya dia akan menyuruh tubuh kita keluar lewat kencing. Jadi orang minum obat itu banyak kencing. Dengan banyak kencing, otomatis natrium yang ada di dalam tubuh dia keluar ya. Nah, sehingga tekanan darahnya jadi turun ya. Makanya kan ada itu misalnya seperti captopril ya, yang jenis diuretik ya, itu memicu orang banyak kencing. Sebenarnya kencingnya itu karena dia membuang kadar natrium. Nah, air putih berarti mengobati orang yang kena hipertensi. Kalau Anda hipertensi, perbanyak mengkonsumsi air putih agar Anda banyak kencing, sehingga natriumnya akan keluar. Nah, berarti dia menghindari penyakit hipertensi ya. Oke. Kemudian fungsi air lagi ya. Saya sambil minum dulu ya. Kemudian fungsi yang lain ya. Fungsi air ini adalah untuk menormalkan suhu tubuh ya.
air ini akan menormalkan suhu tubuh kita. Tubuh kita kadang-kadang kalau kita kurang cairan, tubuh kita panas, ya. Artinya tubuh kita perlu cairan. Misalnya saat kita berpuasa, ya, nah itu kan kita kurang cairan, jadi tubuh kita rada panas. Nah sebenarnya air ini membantu menormalkan suhu tubuh kita. Begitu pentingnya ya air ini ya. Kenapa? Karena dengan menormalkan suhu tubuh, otomatis kita bisa beraktivitas dengan baik ya, menghindari kita dari sakit ya. Kalau tubuh kita panas, berarti ada masalah ya. Bisa juga karena penyakit dan lain-lain. Tapi air membantu menormalkan suhu tubuh kita, sehingga suhu tubuh kita tidak panas ya. Nah, ya. Bisa dipegang badannya. Nah, kalau kita lagi sakit panas ya, saya anjurkan Anda perbanyak minum air putih ya. Itu salah satu cara atau usaha yang paling baik untuk mengurangi panas tubuh ya, kita konsumsi air. Itu fungsi dari air ya. Masih banyak pemirsa, tenang ya. Hari ini 1 jam saya bahas tentang air aja. Saya keluarkan ilmu-ilmu yang ada ya. Tapi akan saya jelaskan lebih detail ya, biar pemirsa lebih mengerti ya. Artinya penting banget kita mengkonsumsi air ya. Oke. Fungsi berikutnya adalah membuat darah kita itu tidak asam, tidak basa. Ya. Bayangkan ya. Kalau darah kita itu berubah jadi asam, metabolisme kita akan kacau ya, terganggu ya. Oleh karena itu, tubuh kita harus selalu netral, tidak asam, tidak basa. Nah, dia dengan fungsi minum air yang banyak ya, minum air putih yang cukup, akan menghindari tubuh kita berubah menjadi asam atau basa. Ya. Dan kalau berubah jadi asam atau basa akan terganggu metabolisme kita. Nah, contoh ya. Contoh orang yang mempunyai darahnya itu asam, yaitu orang diabetes. Ya, orang diabetes mellitus. Itu dikatakan dia asidosis metabolik. Asid ya, asam ya, darahnya asam ya. Oleh karena itu kan orang diabetes itu kan mempunyai masalah ya dalam darahnya, sehingga nanti berpengaruh juga nanti ke fungsi-fungsi yang lain ya. Nah oleh karena itu minum air putih mencegah tubuh kita itu menjadi asam atau basa. Ini yang harus diperhatikan ya. Oleh karena itu dengan mengkonsumsi air putih yang cukup, ini membuat tubuh kita selalu netral antara asam dan basa, itu antara tengah-tengahnya. Jadi tidak asam tidak basa. Nah itu pemirsa ya, fungsi yang lainnya. Kemudian ada fungsi yang lain, guna dari minum air putih apalagi pemirsa semua. Meningkatkan konsentrasi ya, konsentrasi kita. Dengan suplai cairan dalam tubuh ya, otomatis darah ke otak ini ya, memberikan makanan ke otak itu jadi normal, oksigen jadi normal ya, sehingga otak kita jadi bekerja dengan maksimal, penuh dengan konsentrasi ya. Banyak iklan-iklan air minum kan dikaitkan dengan konsentrasi. Saya nggak sebut merek sih, ada gitu ya. Jadi kalau orang lagi tidak konsentrasi ada gitu ya, iklannya seperti itu. Nah, itu sebenarnya salah satu fungsi dari air, benar ya, karena air meningkatkan konsentrasi ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih fresh gitu ya, tidak ada lagi masalah sebenarnya. Konsentrasi ini penting agar tubuh kita bisa bekerja dengan maksimal. Kita konsentrasi dalam misalnya saat kita membawa mobil ya, kita fokus ya. Ini kan berbahaya kalau kita tidak fokus ya. Oleh karena itu Bapak supir ya, ini saya peringatkan juga kepada Bapak supir-supir, Ibu Bapak yang lagi nyetir, jangan sampai lupa minum air putih ya. Nanti konsentrasi Anda terganggu, kacau ya. Oleh karena itu jangan sampai kita lupa dengan minum air putih ya. Tuh. Anak-anak jadi pintar ya, konsentrasi belajarnya jadi baik karena dia minum air. Oleh karena itu usahakan dalam bekerja ya, dalam berangkat sekolah selalu membawa bahan minuman ya, misalnya seperti ini ya,
Nih saya selalu bawa ini ya, bawa minuman. Kalau lagi di mobil ya, dalam perjalanan nih air selalu ada ya, dan saya selalu minum ya. Ada yang menganggap bahwa banyak minum itu banyak kencing. Ya jelas lah ya, kalau kita banyak minum kan pasti kita kencing. Ada yang kencing kan dibuang itu racun-racun dan lain-lain, tidak masalah ya. Jadi jangan sampai Anda menghindari kencing tapi Anda mengalami penyakit nanti ya. Nah itu, jadi fungsinya adalah meningkatkan konsentrasi. Para sopir ya, orang-orang yang membawa sepeda motor, naik mobil, semuanya konsentrasi Anda akan terganggu kalau Anda kurang cairan. Ayo konsumsi cairan dengan baik ya. Nah, saya lupa yang keberapa lagi nih fungsi dari air, saya terusin ya. Berikutnya pemirsa, fungsi dari adalah membuang racun. Nah ya, racun tubuh kita ya, tubuh kita ini kan berbagai reaksi dalam tubuh menghasilkan energi yaitu aktivitas ya, dan beberapa zat gizi lain berbagai fungsinya. Nah kemudian juga seperti protein dan lain. Nah protein aja misalnya, protein akan menghasilkan benda-benda yang bersifat toksik atau racun. Nah semuanya dibuang ya lewat hati dan lewat ginjal. Air berfungsi membuang racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita kurang cairan, bayangkan gimana kita membuang racun yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu luar biasa manfaat dari air ya, menghindari kita terkena berbagai masalah kalau sampai racun-racun itu tidak dibuang. Jadi jangan anggap enteng ya dengan tidak mengkonsumsi air. Oleh karena itu Anda harus mengkonsumsi air ya. Nah kemudian racun-racun ini yang ada dalam tubuh ini nanti dibuang ya, dibuang oleh ginjal dan lain-lain, sehingga racun-racun kita jadi berkurang. Tubuh kita akan, dan racun itu selalu ada dalam tubuh kita, selalu ada karena hasil dari metabolisme, dan ini dibuang lewat ginjal, dan bantuan air lah ya yang menyebabkan racun-racun itu bisa dibuang ya lewat ginjal. Nah ya, mudah-mudahan pemirsa ngerti ya. Oke, berikutnya fungsinya adalah mencegah terjadinya tumpukan batu ginjal. Nah ya, coba saya mau menjelaskan lebih detail ya. Misalnya ini saringan ya. Nah ini saringan teh. Nah ini saringan teh ya. Nah ini saringan teh. Ini saya praktekkan pemirsa ya. Nah ini saringan teh. Kan ginjal itu ada saringannya, ada daya penyaringnya ya. Ini ginjal misalnya ya. Nah ini saringan, nefron yang ada di ginjal itu sebagai saringan. Nah nanti kalau kita minum banyak, air akan keluar ya, dengan bantuan ginjal akan membuang kotoran-kotoran tadi, racun-racun tadi ya, hasil-hasil metabolisme tadi dibuang ya dengan bantuan ginjal. Nah kalau kita banyak minum, otomatis dia nggak sempat numpuk ya, nggak sempat numpuk di saringan ini. Coba lihat saringan teh itu kan kadang-kadang udah kehitam-hitaman numpuk gitu ya, tapi kalau kita hari-hari kita banyakin air itu nggak sempat numpuk dia. Begitu juga kalau kita banyak minum, nggak sempat dia jadi batu ginjal, nggak sempat dia jadi kotoran, karena kita kurang minum ya pemirsa. Akhirnya apa? Akhirnya dia menumpuk di ginjal, jadilah batu ginjal. Ngerti ya? Oleh karena itu Anda banyak minum itu terhindar dari batu ginjal ya. Bayangin kalau sudah ada batu ginjal ya. Batu ginjal itu sebenarnya terdiri dari beberapa bahan ya, bisa dari kalsium, bisa dari vitamin C yang berlebih, bisa dari asam urat, dan berbagai zat lain ya. Tiga ini yang unsur yang paling banyak. Nah ini akan dibuang lewat urin. Tapi kalau Anda minumnya kurang, dia numpuk di ginjal jadi batu ya. Nah batu ini berbahaya kalau dibiarin ya, kadang-kadang kan dioperasi ya. Saya dulu ya waktu bekerja di Kudus, teman saya dioperasi batu ginjal. Saya ingat banget tuh ya, namanya Pak Sodik ya kalau nggak salah itu ya. Nah, saya ikut ya, beliau dioperasi. Waktu itu saya mau menyumbang darah juga ya, tapi nggak sempat, sudah cukup katanya. Nah setelah dia operasi, saya pegang tuh batunya,
sangat keras batu itu. Nah ini kata dokter, yang keras-keras ini kayaknya biasanya dari kalsium ya, dan campuran yang lain. Nah kalau batu ginjal ini dibiarkan, takutnya dia akan bergesekan gitu ya, gesek-gesek nanti akan melobang, karena dia kan tajam juga kan. Takutnya dia akan merusak nefron-nefron ginjal. Kalau nefron ginjal kita rusak kan bolong ya, loss akhirnya, nanti protein loss, darah loss, akhirnya kan gagal ginjal kalau dibiarin ya. Nah kalau masih kecil-kecil sih masih tapi kalau sudah besar-besar ya, nah ini yang berbahaya, jangan dibiarkan. Nah oleh karena itu, dengan mengkonsumsi air yang banyak ya, otomatis kita terhindar dari batu ginjal. Itu rahasianya ya. Nah Anda sadar nggak sadar, kalau Anda kurang cairan, Anda akan menjadi terkena faktor resiko batu ginjal. Apalagi kalau Anda bekerja kurang gerak, misalnya nyupir ya, atau lagi menjahit ya, pokoknya kerjaan-kerjaan di kantor yang lama duduk, itu resikonya lebih besar lagi terkena batu ginjal. Oleh karena itu, dengan banyak mengkonsumsi air ya, kita akan terhindar dari batu ginjal ya. Nah ini saya minum lagi ya, ini saya minum terus nih. Oke, jadi fungsi kita minum air tadi adalah mencegah terkena batu ginjal ya. Nah ini yang harus diperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Fungsinya lain masih banyak, tenang aja. Berikutnya, kalau kita mengkonsumsi air putih dengan baik, membuat kulit kita jadi halus ya, nih, jadi lembut. Apalagi yang cewek-cewek ya, kulitnya rada kering ya, kusam gitu ya, itu salah satu tanda-tanda kurang cairan, dehidrasi ya. Kalau kulit kita mengering, itu tanda-tanda kita kurang minum loh ya. Cairan yang banyak akan membantu permukaan kulit kita jadi baik ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat ya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak mengkonsumsi air. Ini cewek-cewek kalau mau terlihat cantik ya, kulitnya mulus ya, bagus gitu ya, lebih halus ya, jangan sampai Anda kurang cairan. Percuma Anda ke bagian namanya itu ya, beauty care atau apa gitu ya, tempat perawatan wajah, kulit ya, tapi kalau Anda kurang minum, berpengaruh terhadap kulit Anda ya. Walaupun Anda misalnya suntik vitamin C ya, suntik kolagen yang lagi ngetren ya, saya bahas itu ada di bagian video ini. Tapi kalau Anda kurang minum, yang nggak berfungsi juga dia ya. Karena cairan kan berfungsi juga untuk perbaikan kulit ya, wajah kita jadi cantik ya, jadi tampan, tidak mengering ya, kelihatan kering gitu ya. Bahkan sampai kalau kita gatal-gatal gini kan memutih gitu ya, kering ya. Nah itu kekurangan cairan, Anda aja tidak merasa gitu ya. Oke. Nah jadi kalau mau cantik ya, mau lebih baik, penampilannya lebih baik, kulitnya lebih halus, Anda harus mengkonsumsi air yang banyak ya. Oke. Apalagi pemirsa, fungsi berikutnya ya, fungsi berikutnya adalah menormalkan metabolisme tubuh kita menjadi berjalan dengan normal. Tadi ada kaitan dengan yang pertama tadi, dengan cakupan air yang banyak, sel-sel tubuh bisa bekerja dengan baik. Di dalam tubuh ada intrasel, ada ekstrasel ya. Nah ini fungsi air sangat penting sekali ini ya. Dia membantu metabolisme menjadi lancar ya. Dan ini harus diperhatikan. Kemudian bagi olahragawan ya. Nah bagi olahragawan jangan sampai Anda dehidrasi. Karena Anda beraktivitas ya, lari-lari misalnya ya, kemana-mana. Jadi jangan sampai kurang cairan. Akibatnya nanti tubuh Anda menjadi tidak baik ya, tidak sehat ya. Oleh karena itu Anda harus memperhatikan dehidrasi. Makanya ahli gizi ya, sebagai ahli gizi memperhatikan banget nih bagaimana atlet itu bisa optimal dalam performnya ya. Alhamdulillah saya juga ahli gizi di Kalsel ya, ditunjuk sebagai ahli gizi untuk persiapan PON.
saya sangat memperhatikan semangat ya untuk terutama dehidrasi. Saya hindari jangan sampai atlet saya tuh terkena dehidrasi ya. Kita akan perhatikan ya bagaimana persiapan dia sebelum bertanding ya, saat bertanding dan sesudah bertanding. Sebelum bertanding kita siapkan biar performnya, dan saat pertandingan ya makanan saat pertandingan itu lebih banyak cairan yang kita perhatikan. Kemudian setelah bertanding kita kembalikan lagi dehidrasi dia ya. Nah ini ahli gizi akan mengatur semua. Nah atlet saya sudah saya atur itu ya, biar mereka bisa beraktivitas dengan baik ya, sehingga dia mendapatkan perform yang baik. Alhamdulillah kemarin saya waktu di PON Jabar ya, Kalsel naik perolehan medali dibanding PON sebelumnya ya. Itu juga berkat dukungan semua ya, termasuk tim kesehatan juga ya, termasuk ahli gizi. Nah kita sangat memperhatikan sekali makanan atlet itu, termasuk cairan dehidrasi, karena saat pertandingan kita benar-benar menjaga jangan sampai atlet ini kekurangan cairan ya, apalagi dehidrasi. Saat-saat mereka istirahat ya, kita mengenal misalnya sepak bola ya, di jeda-jeda itu kita sisipkan minuman-minuman ya, biar mereka bisa mengembalikan. Nah, atau saat dia lagi ada pelanggaran ya, nah itu kan wasit sering niup gitu ya, terus pemain diangkat. Nah kadang-kadang kan ofisial ya, seperti pelatih seperti bukan pelatih, tim olahraga ya, tim kesehatan itu kan membawa di dalam tasnya itu minuman. Nah itu menjaga atlet dehidrasi ya. Bahkan saya dengar sepak bola sekarang kan ada jeda ya, di antara 45 itu masih ada lagi sekali ya. Nah itu sebenarnya memperhatikan jangan sampai dia dehidrasi, karena dehidrasi berbahaya, fatal ya. Kalau di basket kan mudah ya, lebih banyak kita bisa melihat bagaimana mereka bisa berbaik performnya lebih bagus ya. Nah, kemudian berikutnya adalah fungsi dari air adalah untuk untuk mempermudah, mencegah itu ya, untuk mencegah konstipasi ya, susah BAB. Anda mungkin mengalami atau siapapun ya di sini pemirsa semua mungkin pernah mengalami susah BAB, sembelit ya. Itu sembelit itu tidak hanya Anda kurang serat, bisa aja Anda kurang cairan ya. Oleh karena itu dengan mengkonsumsi cairan yang cukup Anda akan mudah BAB, tidak konstipasi, karena pencernaan kita bisa bekerja dengan baik ya. Bayangin kalau kurang cairan, gimana dia bisa keluar ya. Nah, itu secara logika aja kita udah tahu. Nah kalau Anda merasa ya, kalau Anda merasa ada masalah terhadap membuat Anda bermasalah dalam BAB, misalnya jarang BAB, Pak saya kok BAB-nya jarang ya gitu ya, misalnya hanya 2 hari sekali gitu ya, ada yang seminggu enggak. Nah itu salah satunya kan ada kurang cairan ya, sadar nggak sadar Anda ya. Oleh karena itu jangan sampai Anda kurang cairan, karena cairan sangat penting, termasuk mencegah dehidrasi ya. Nah kemudian Anda juga konsisten ya, pencernaan kita akan terganggu ya. Gimana dia bisa mencerna kan, di dalam tubuh, di lambung, di usus ya, kalau kita kurang cairan. Masalah kan banyak lagi timbul di pencernaan kalau kita kurang cairan. Apa resikonya kalau kita kurang membuat kita jarang BAB? Resiko lagi bisa terkena penyakit kanker usus ya, pembusukan yang terjadi dalam usus kita bermasalah gitu ya, karena dia nggak keluar ya selama beberapa jam ya, akhirnya kan dia menjadi residu dan lain-lainnya di dalam usus kita, meningkatkan resiko terkena kanker usus. Nah kanker usus kan mungkin banyak ya, apalagi orang kurang minum, kurang makan serat ya. Nah ini sangat berbahaya bagi kita ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan ya, jangan sampai kita kurang cairan ya, karena cairan itu penting, mempermudah pencernaan kita menjadi lebih baik ya, sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit di dalam pencernaan. Gimana pencernaan kita bisa bekerja kalau kita kurang cairan? Sangat susah kita dapatkan ya. Karena itu kita penting banget memperhatikan cairan, jangan sampai cairan kita itu menjadi
kurang dan gangguan dalam pencernaan. Nah, kemudian berikutnya ya pemirsa, fungsi air lagi adalah melumaskan sendi ya. Nih ya, sendi kita jadi gini ya. Nah, ini kan dari fungsi dari air ya. Kalau kita kurang cairan, sendi kita akan kurang cairannya ya. Akibatnya apa? Akan terjadi gesekan, nanti akan keseleo ya, patah dan lain-lain ya. Nih, air ini pemirsa ya. Luar biasa ya. Tanpa kita sadari loh. Ternyata cairan kita juga berpengaruh ya terhadap sendi ini ya. Nah, fungsi dari air tadi adalah untuk pelumasan sendi ya. Sendi kita jadi enak ya. Nanti akibatnya kalau kita kurang akan terasa sakit ya karena kurang cairannya ya. Oke, nah berikutnya adalah mencegah sakit kepala. Ingat, saat kita sakit ya, kepala kita sakit, mungkin suplai oksigen kita kurang ya. Glukosa kita kurang. Air berfungsi untuk mengalirkannya ya. Oleh karena itu kalau lagi sakit kepala, coba jangan dulu minum obat. Mungkin Anda kurang cairan. Coba Anda minum air putih ya. Sejenak Anda minum air putih atau air teh mungkin. Karena perlu suplai glukosa. Dan beberapa saat tunggu apakah ada reaksi. Kalau memang masih belum juga, Anda bisa minum obat. Tapi biasanya kalau Anda sudah minum air ya, sudah minum, lama-lama nanti kepala Anda akan sembuh sakitnya. Karena salah satu penyebab dari kurang cairan adalah terganggunya suplai oksigen ke otak ya. Cairan yang ada ke otak akan terganggu karena Anda kurang cairan. Oke, masih banyak ya, masih banyak fungsi dari air ya. Kemudian fungsi air yang berikutnya adalah membantu proses sirkulasi dalam tubuh ya. Reaksi energi, reaksi enzim-enzim, reaksi dan semua kegiatan yang ada dalam tubuh itu memerlukan air. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya juga. Kalau ini tercukupi, tubuh kita akan menyebabkan berfungsi dengan maksimal ya. Nah, kemudian berikutnya apa lagi ini ya? Ya. Kalau kita kurang cairan, terasa kering ya. Ya, tenggorokan kita terasa kering ya. Ini saya minum dulu ya. Nah, terasa enak ya. Ini kalau kita kurang minum, tenggorokan rada kering ya. Nah, kalau kering kemudian lama-lama nanti jadi apa? Bisa sariawan ya, panas dalam ya. Salah satu ciri-ciri kita kurang cairan itu juga kalau kita sering kena sariawan, panas dalam ya. Mungkin kita dehidrasi, tubuh kita panas ya, akhirnya bisa menyebabkan sariawan ya. Nah, jadi fungsi dari minum air putih adalah menghindari kita terkena gangguan pencernaan mulut ini ya. Mulut kita menjadi lebih enak sehingga kita bisa berbicara lebih enak, lebih enjoy ya, tidak bermasalah gitu. Kalau kurang cairan terasa keset ya, menggerakkan mulut aja rada susah, kering, nontang gitu ya, ngomong aja susah ya, apalagi sampai di sini ya, pas dalamnya ya. Nah, ini kan kurang cairan itu. Nah, itu kalau kita kurang minum, tubuh kita akan kekurangan cairan ya. Oke, apalagi pemirsa manfaat kita minum air putih ya. Berikutnya adalah meningkatkan sistem imun. Nah, orang yang kurang cairan, daya tahan tubuh dia rendah ya, akan mudah terkena penyakit, imunitasnya menurun. Makanya saya bilang kita tidak bisa hidup bertahan lama kalau kita tidak minum, tapi kita masih bisa bertahan beberapa hari kalau kita nggak makan. Begitu pentingnya peran dari air ya. Air adalah segala sumber kehidupan. Tanpa air tubuh kita akan kacau, hancur ya. Nah, dengan mengkonsumsi air, imunitas kita meningkat, fungsi tubuh jadi meningkat ya. Peran dari daya tahan tubuh ya, antioksidan, kemudian imun-imun yang ada dalam tubuh itu berfungsi dengan normal, yang menyebabkan tubuh kita menjadi lebih baik bekerja. Kekebalan kita meningkat. Kekebalan kita banyak juga terdapat di pencernaan, di usus ya. Nah, bakteri-bakteri usus yang ada di dalam perut kita ya, di usus ini bekerja dengan maksimal kalau asupan cairannya memenuhi ya. Nah, kalau kita kurang cairan gimana? Nggak bisa ya pemirsa, nggak terasa itu.
akibatnya nanti akan fatal ya. Oleh karena itu kita harus berusaha mencegah jangan sampai kita dehidrasi ya. Nah ya, banyak ya pemirsa ya manfaat dari air ya. Ada lagi nggak manfaatnya? Masih banyak ya, saya mungkin sebutkan beberapa lagi ya. Ternyata mengkonsumsi air putih menghindari kita terkena diabetes. Kenapa? Ini kalau kita belum terkena diabetes ya. Kenapa? Dengan mengkonsumsi air ya, otomatis kerja organ tubuh kita termasuk insulin itu bekerja dengan maksimal ya. Kemudian kalau kita kebanyakan gula akan dibuang lewat urin ya, glukosa kita dibuang ya, metabolisme tubuh jadi meningkat. Nah kalau kita mengkonsumsi air dengan cukup, dengan banyak, ini sudah menghindari kita terkena diabetes ya. Oleh karena itu jangan sampai kita lupa mengkonsumsi air ya. Berikutnya adalah membuang zat-zat yang apa ya, misalnya Anda mengkonsumsi suplemen vitamin C 1000 gitu ya, kalsium, high kalsium. Nah kelebihan itu kalau Anda kurang minum berbahaya bagi tubuh Anda, bisa mengganggu fungsi ginjal, bisa jadi batu ginjal, bisa jadi gagal ginjal jadi ya. Oleh karena itu kalau Anda mengkonsumsi suplemen, Anda harus banyak mengkonsumsi air. Jangan sampai Anda mengkonsumsi tapi Anda kurang mengkonsumsi cairan tadi ya, mengkonsumsi minuman ya, air putih tadi ya. Nah, banyak banget ya pemirsa ya fungsi dari air tadi ya. Apalagi fungsinya dari atas sampai bawah tadi ya, saya sebutkan semua tadi. Mungkin dari konsentrasi sudah tadi ya, mencegah obesitas. Nah ini luar biasa ini ya. Kok bisa air bisa mencegah kita obesitas? Ya bisa. Dengan sirkulasi satu dulu ya, metabolisme tubuh kita meningkat baik sehingga lemak-lemak tubuh kita dibakar jadi energi sehingga kita terhindar dari obesitas, itu satu. Yang kedua, kalau kita rajin mengkonsumsi air ya, misalnya ini ya, coba pemirsa minum 1 gelas gini ya, misalnya makan siang ya. Makan siang itu jam berapa? Jam 1 ya. Nah jam 1 misalnya makan siang, atau jam 12 ya, jam 12 aja deh. Saya biasanya lebih awal juga, tapi rata-rata sekitar jam 12. Habis itu kan kita salat zuhur ya. Nah jam 12 itu coba Anda jam 11 minum air nih, atau setengah jam ya, setengah 12 Anda minum air. Nah nanti setelah itu baru Anda makan. Nah Anda akan merasa udah kenyang ya, udah kenyang karena Anda sudah minum air putih ya. Nah ini harus dicoba. Nanti saat Anda makan, Anda makannya jadi nggak banyak ya. Jadi Anda tidak banyak makan lagi. Kalau Anda tidak banyak makan lagi kan otomatis tubuh Anda akan terhindar dari dari obesitas, kegemukan. Ingat, obesitas itu adalah asupan energi yang berlebih, tidak diimbangi dengan keluaran ya. Keluarnya nggak imbang. Artinya Anda hanya makan banyak ya, konsumsi energi yang banyak ya, dari gula, dari nasi banyak, tapi keluarnya nggak banyak. Akhirnya energi yang berlebih itu disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Ini sebenarnya prinsip kejadian ya orang obesitas. Kalau Anda mau menguruskan badan, Anda harus mengurangi asupan ini. Nah air tadi, resep saya tadi, Anda minum dulu sebelum Anda makan, perut Anda sudah terisi, otomatis Anda tidak banyak lagi makan nasinya ya. Nah ini bagi Anda yang mau itu ya, mau berdiet. Bagi Anda yang mempunyai berat badan berlebih, mempunyai masalah untuk menguruskan badan, diet air ini bisa dicoba. Dulu saya mau meneliti ini ya, tapi bermasalah di dalam karena meneliti ke manusia jadi banyak prosedurnya. Saya tertarik banget kemarin melihat ya, ada misalnya ada beberapa orang yang kelebihan berat badan, itu saya suruh dia minum gitu ya, habis itu dia makan, tapi makannya nggak banyak. Kita lihat apakah ada penurunan berat badan. Nah cuma ini perlakuan ke manusia, jadi perlu izin dan lain-lain.
Dan ini pernah diteliti juga, saya baca di beberapa jurnal, memang ada penurunan berat badan bagi orang yang sudah mempunyai berat badan berlebih tapi mencoba diet minum air ya. Nah itu yang harus diperhatikan pemirsa ya. Kalau Anda mau kurus, coba deh diet saya tadi ya. Anda minum dulu setengah jam sebelum makan ya, setengah jam lah ya, jangan 1 jam. Habis itu Anda makan. Anda makan tidak banyak lagi karena perut Anda sudah terisi ya. Begitu juga ada juga yang nanya apakah makan buah sebelum makan itu boleh. Bagi Anda orang yang sudah kegemukan, makan buah itu di awal. Di awal baru Anda makan. Anda makannya nggak banyak. Yang mau menguruskan badan, saya ingatkan hanya satu, perhatikan kalorinya, kurangi kalori. Banyak orang yang lengah ya, dia makan nasinya dikit Pak, tapi ngemilnya banyak gulanya ya. Gula kan numpuk ya, jadi energi lagi ya. Makannya banyak, makan es krim misalnya ya, minuman Thailand misalnya ya, yang ada gula-gula gitu kan, bagi Anda yang kegemukan berbahaya, akan menambah berat badan. Oleh karena itu kalau mau berdiet, saya sarankan Anda mengkonsumsi buah-buahan ya. Jadi selingan snacknya itu misalnya buah pisang, buah pepaya, atau snack itu modifikasi antara ada buahnya gitu ya. Misalnya kue, kan kita pernah lihat kue itu yang ada buah-buahnya itu lebih bagus ya. Jadi ada modifikasi ya, daripada Anda mengkonsumsi yang manis saja ya. Nah kemudian yang kedua juga, Anda yang mempunyai kegemukan, kurangi makanan yang berlemak ya. Lemak itu mengandung 1 gram lemak itu 9 kalori. Kalau karbohidrat 1 gramnya 4 kalori ya. Jadi luar biasa tingginya lemak ya. Oleh karena itu kalau Anda kegemukan, Anda hindari yang goreng-gorengan ya. Pagi digoreng, siang digoreng, malam digoreng ya. Ya coba kita nyoba nih ya, ngetes berapa kalori yang normal aja ya. Pagi makan pagi kan ada ayam goreng misalnya sama tempe goreng. Oke 2 aja deh ya. 2 udah ya minyaknya. Snack jam 10 ada digoreng lagi 3. Siang 2 lagi ya, ada digoreng 2 misal nih. Sore 1 lagi. Malam makan lagi sekali 2. Jadi ada 7. Ya jadi dengan rincian setiap makan ada 2 yang digoreng. Nggak tahu saya apalagi goreng semua ya, ini nambah lagi 7 ya. 7 kali penggunaan minyak. Kita diam-diam aja nih, angka yang standar aja ya. Rata-rata setiap digoreng itu sekitar 9 atau 12 gram. Kita habis 10 aja deh ya. Nah 10 kali 7 berapa? 70 gram. Nah 70 gram kali 9 berapa? Ya 70 kali 9 63 ya, 630 kalori. Wow ya, betul ya, nggak salah saya ngitung ya. Coba 7 kan karena dia setiap Anda 10 jadi 70 kali 9 kali 7 63 tambah 0 630 ya. 630 pemirsa, itu Anda dapat dari minyak saja. Belum ini saya ngambil 2 doang loh. Belum nanti Anda makan snacknya ada 2 jenis goreng. Pagi ada 2 jenis yang digoreng. Siang ada 2 jenis yang digoreng. Malam ada, aduh ya. Ini yang membuat orang nggak sadar kenapa saya gemuk. Kenapa saya gemuk? Karena Anda banyak mengkonsumsi bahan-bahan yang berminyak ya, termasuk gula-gula. Susah menghindari bahan makanan 2 ini. Kita harus hati-hati, kita perhatikan snacknya ya. Kalau pengen juga ya jangan terlalu banyak ya. Gunakan seperlunya saja ya. Karena ini penting ya, dengan Anda mengkonsumsi bahan makanan ini dengan hati-hati Anda akan terhindar, dan ini menyebabkan Anda kegemukan. Kegemukan tidak baik bagi kesehatan ya. Karena kegemukan identik dengan berbagai macam penyakit ya. Nah, fungsi dari air tadi kita kembalikan, mencegah kegemukan ya. Oke. Itu fungsi berikutnya dari mengkonsumsi air ya. Kemudian apa lagi ya fungsinya?
melancarkan peredaran darah tadi ya. Ini udah tadi ya, melancarkan peredaran darah sudah. Dan banyak lagi ya pemirsa, banyak lagi fungsi dari mengkonsumsi air yang banyak ya. Nah itu mungkin penjelasan saya dari manfaat minum air putih. Nah kemudian kita kembalikan lagi ke awal. Air putih yang benar itu gimana sih Pak? Nah, hati-hati juga ya kalau kita minum. Kita misalnya minum air, tapi kita minum air gula ya. Air kopi, air teh yang banyak, yang gak bagus juga. Saya bilang ini air putih ya. Anjuran saya air putih. Kalau air gula dibatasin aja ya. Nah air yang bersih itu adalah tidak berbau ya. Ini tidak berbau, tidak berasa. Nah kalau gini ya, kok manis. Nah ini berarti airnya nggak sehat. Kita minum berasa itu ya, berasa asin atau apa, berarti itu airnya nggak sehat. Jadi tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Nah ini saya sengaja bawa ini ya, bawa gelasnya yang air putih ya, ini lihat bisa ya. Nah, tidak berbau, tidak berasa. Ini air yang sehat ya. Saya nggak sebut merek. Sekarang kan air banyak dijual ya. Tapi ada beberapa produk air yang dijual itu yang kadang-kadang ada rasa. Nah, itu berarti dia airnya nggak sehat. Air yang benar itu gitu, nggak ada rasa nggak. Dan kemudian mengandung zat terutama mineral ya, mineral iodium ya, kalsium, mineral banyak di dalam air ya. Air yang terkenal itu adalah air dari pegunungan ya. Ya coba kita lihat iklan-iklan dari yang jual isi ulang atau apa ya, air kemasan itu kan selalu bilang air dari pegunungan ya. Nah itu memang karena di daerah gunung itu kan identik dengan bersih ya. Nah kemudian air itu kita konsumsi minimal, saya ulang lagi, 2 liter ya. Nah ini 2 liter ini ibu-ibu bapak-bapak bisa atur ya, gimana caranya nih ya. Ini saya sering lihat deh, saya juga kadang-kadang ya kalau nurutin minum, kita kadang-kadang juga lupa ya, apalagi kalau kerjanya di AC, ber-AC gini ya, ber-AC nggak terasa haus, kadang-kadang sudah jam 11 belum minum. Nah kita mestinya bisa mengakalin dengan membuat jadwal. Ini ada HP ya, ini HP ini kita tulis setiap 2 jam misalnya, setiap 2 jam Anda minum, setiap 2 jam Anda minum ya, program. Nah, sampai malam ya, sampai mau tidur 2 liternya habis. Kalau sampai malam masih 1 liter, tertinggal 1 liter lagi gimana? Ya dihabisin ya. Jangan ya, nanti kembung perutnya. Oleh karena itu Anda menjadwalkan, jangan nunggu Anda haus. Anda mungkin ya, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kita haus ya minum. Misalnya cuaca ekstrim panas ya, kadang-kadang kita nggak disuruh juga kita minum ya. Nah tapi kalau cuaca dingin ya, apalagi ada AC yang ya AC-nya luar biasa dinginnya ya, yang membuat Anda lebih merasa nggak terasa haus ya. Kadang-kadang udah tengah astagfirullah, saya belum minum, nggak ngerasa karena sibuk bekerja gini ya, nyari sesuatu nggak sadar. Oleh karena itu saya pesan lagi, Anda coba bawa bekal minuman. Jadi bagi yang perempuan, yang cewek ini ya penting. Yang laki-laki itu ya, saya di dalam tas saya selalu saya bawa ya. Kalau enggak ya di kantor itu ada. Ya kita buat aja alarmnya, dialarmin ya. Biarin bunyi terus ya, asal malam aja jangan ya. Jadi nanti bunyi atau nanti kalau terbiasa Anda akan minum ya. Oleh karena itu siapkan air putih. Nah, oke, untuk jumlahnya tadi mulai pagi sampai malam ya pemirsa ya. Anda bisa gunakan, Anda bisa minum ya ini air putihnya. Jangan sampai nanti sampai malam baru 1 liter, misal 2 liter ya. 8 sampai dengan 12 ya. Ini maksimal kalau bisa sih gitu ya. Nah, kalau sudah jam 12 nih baru 1 kali minum, waduh ya, Anda mungkin susah mengejar target 2 liter ya. Berbahaya nanti kalau Anda kurang minum ya. Oke. Berikutnya adalah dalam masalah cairannya adalah jangan menunggu minum itu setelah Anda haus ya. Karena tadi saya selalu bilang, kalau Anda bekerja di ruangan yang dingin, Anda tidak merasa haus ya.
Nah kemudian berikutnya adalah dalam apa ya, dalam trik kita mencegah jangan sampai kita dehidrasi adalah menyiapkan tadi minuman yang ada di dalam tas ya. Nah kemudian pemirsa, dehidrasi ini sangat berbahaya loh ya. Kalau orang sampai dehidrasinya parah ya, Anda akan apa ya, berisiko kematian. Banyak orang loh yang dehidrasi hanya meninggal karena, makanya saya bilang orang tidak bisa bertahan sehari aja tanpa minum, tapi orang bisa bertahan, bisa makan dalam beberapa hari. Oleh itu hindari dehidrasi ya. Nah caranya gimana ini biar kita tahu kita dehidrasi apa tidak? Pertama, kita haus. Hipotalamus ini bekerja dengan maksimal memberitahu lewat ginjal, "Oi, ini kamu lagi haus, ayo cepat minum." Minumlah kita ya. Nah ada yang kadang-kadang karena tidak jalan ya, karena cuacanya dingin mungkin ininya nggak memerintahkan minum, tapi tubuh kita panas ya. Oleh karena itu jangan sampai kita dehidrasi. Nah terus gimana caranya mengetahui yang kedua? Lihat air kencing kita. Nah ya, saya sih sering lihat ya di bandara itu kalau saya lagi keluar kota, kadang-kadang ditempel di itu ya, di toilet itu ada tulisan putih ya, kemudian putih mulai agak gelap kuning kemudian menggelap. Nah itu level dehidrasi. Nah, itu kan kita diberitahu ya, antara satu warna dengan 2 kalau nggak salah itu kita levelnya aman. Tapi kalau sudah 3 Anda mulai dehidrasi. Kalau sampai ke warnanya gelap itu Anda sudah melewati batas ya, dan ini sangat berbahaya. Gimana kita tahunya? Lewat kencing. Nah ini pemirsa semua, artinya di rumah ya toiletnya itu warnanya putih. Jangan warna-warni ya. Saya pernah juga lihat toilet itu ada yang warna pink ya, ada warna biru, biar keren gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kita dianjurkan warna putih. Kenapa? Saat kita kencing kita akan melihat warna itu dengan jelas ya. Bayangin kalau warna biru ya, ini ini kencing saya ini warna biru, warna apa gitu ya. Nah, kita kan jadi bingung ya pemirsa. Nah oleh karena itu memang penting banget ya kita memperhatikan air kencing kita itu jangan sampai warnanya gelap ya, kita bisa tes. Tuh. Kemudian berikutnya adalah kita jarang kencing ya, tanda-tanda kita jarang kencing ya. Nah itu juga salah satu tanda loh ya. Kenapa kita jarang kencing? Iya karena kita kurang minum ya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau kita banyak minum ada kemungkinan kita banyak kencing, ya itu normal. Jadi tubuh setelah kita minum gitu ya, tubuh kita bekerja ya, membuang racun-racun, lalu tidak lama kita akan kencing. Jangan risau Anda sering kencing ya. Memang ya bagi Anda yang dalam perjalanan ya, kalau Anda susah kencing, Anda merasakan terganggu ya, misalnya nyari tempat berhenti ya, yaitu dijadwalkan aja gimana caranya. Yang penting Anda jangan dehidrasi, apalagi Anda misalnya berada di dalam situasi macet ya, nggak jalan gitu ya. Nah itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai Anda dehidrasi ya. Itu kemudian apalagi tanda-tanda kita dehidrasi ya, di samping melihat tadi ya, melihat level cairan, mungkin kita merasakan haus yang sangat luar biasa ya. Atau pada anak-anak kecil itu kadang-kadang kalau dehidrasi ya, yang bayi-bayi itu ininya agak ubun-ubunnya ini ya agak berlubang gitu ya. Saya dulu pernah ya menolong anak waktu saya kerja di puskesmas, pas ke Posyandu, anaknya dehidrasi, sininya agak ya, langsung saya bawa ke rumah sakit. Itu waktu di Kudus ya, saat saya di Kudus itu saya bawa anaknya ini, alhamdulillah langsung diinfus ya, diberi cairan, anaknya selamat. Nah ini begitu pentingnya jangan sampai dehidrasi ya. Nah dehidrasi juga terjadi karena berbagai penyakit, salah satunya diare. Nah orang diare itu bukan diarenya yang membuat dia meninggal, tapi dehidrasinya ya. Kalau dia lambat tertolong karena dia dehidrasi, fatal akibatnya. Makanya saat orang diare, kalau sudah beberapa kali tidak berhenti-henti, Anda segera ke rumah sakit ya. Anda segera diberi pertolongan agar restitusi cairan Anda diinfus ya,
dimasukin cairan-cairan itu biar Anda tidak dehidrasi lagi. Kalau Anda biarkan, Anda akan meninggal, berbahaya ya, orang-orang akan meninggal. Kenapa? Akan kekurangan cairan, dehidrasi. Dan ini kita tahu bahwa dehidrasi sangat berbahaya ya. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kemudian mineral oralit ya, larutan gula garam segera diberikan. Prinsipnya itu, jangan sampai dehidrasi. Kalau punya anak diare, kalau sudah 2 sampai beberapa kali tidak sembuh-sembuh, segera aja bawa ke rumah sakit ya, biar segera diberi pertolongan ya. Itu. Oke pemirsa, banyak sekali ya saya kupas hari ini tentang manfaat dari minum air putih. Mungkin Anda belum menyadari ya. Semoga setelah mendengar penjelasan saya hari ini, Anda mulai sadar ya. Kita semua mulai sadar, tubuh kita perlu air, tubuh kita perlu cairan yang banyak. Kita perlu semua ini agar kita bisa bekerja dengan baik ya. Jangan sampai kita sakit ya. Fatal akibatnya kalau kita dehidrasi ya. Oleh karena itu jangan sampai kita dehidrasi. Perhatikan cairan Anda. Kita buat semacam jadwal tertentu. Mungkin kita mempunyai pertama ini agak susah ya menjadwalkan minumnya banyak ya. Misalnya minum yang teratur, coba beri jeda setiap 1 jam atau 2 jam minum gitu ya, jeda. Mungkin lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan sehat. Banyak orang tidak menyadari ya, hal seperti ini. Setelah dia sakit baru sadar. Lebih baik kita mencegah daripada kita terkena ya. Makanya penting memperhatikan cairan ini ya. Dan kita berusaha jangan sampai kita sakit ya. Kita jangan sampai sakit ginjal, kita jangan sampai gagal ginjal, kita jangan sampai terkena penyakit apapun ya. Karena kita tidak memperhatikan pola makan dan termasuk cairan. Air sering terlupakan. Saya pernah baca itu, saya pernah mengikuti seminar ilmiah ya yang dijelaskan oleh sumber, judulnya bagus banget. Air adalah zat gizi yang terlupakan. Luar biasa. Orang selalu berbicara tentang karbohidrat, lemak, protein, mineral, ya, vitamin. Tapi orang tidak membicarakan air. Padahal air adalah sumber kehidupan. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Ya, oke. Semoga dengan mengikuti video ini Anda akan tertarik, bermanfaat. Saya sangat senang. Semoga motivasi saya agar Anda mulai memperhatikan air ya, cairan dalam tubuh berguna bagi Anda sehingga Anda terhindar dari berbagai macam penyakit. Saat itu mahal. Kita harus mencegah jangan sampai kita sakit. Karena sakit lebih mahal lagi ya. Berapa ya terkuras biaya hidup kita. Ya. Oke. Kurang lebih 1 jam saya hari ini menjelaskan seputar cairan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa Anda like ya. Kalau ini bermanfaat, bagus, Anda share ke teman-teman Anda. Semoga Anda mendapat pahala juga. Teman-teman Anda juga akan share lagi ke lain. Makin banyak Anda men-share, makin banyak orang yang tahu bahwa begitu pentingnya cairan itu bagi tubuh kita. Begitu pentingnya cairan itu bagi kita, menghindari kita dari terkena berbagai macam penyakit. Kadang-kadang suatu penyakit itu bisa sumbernya dari awal kita kurang cairan, ya. Dan jangan lupa di subscribe, ya. Karena subscribe itu adalah gratis, ya. Kalau Anda subscribe, jadi Anda akan selalu nanti mendapat info-info dari saya yang lain, ya. Dan juga nyalakan tanda lonceng, ting gitu ya. Nah, dengan nyala lonceng ini Anda akan mendapat info terbaru lagi video-video saya yang lain ya. Saya ahli gizi sehat dengan senang hati memberi info-info terbaru yang kadang-kadang kita lupa ya. Semoga kita semua selalu sehat. Semoga kita bisa bekerja dengan baik ya. Dan kita bisa bekerja dengan optimal, bisa menjadi orang yang bekerja tidak ada lagi halangan ya, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian kita juga bisa menjelaskan ke orang-orang tentang begitu besar manfaat dari air ya. Air adalah zat gizi yang terlupakan.
Air adalah zat gizi yang tidak terlihat di dalam grafik segitiga piramida makanan. Dia berada di paling bawah, paling fondasi. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini, ya. Oleh karena itu, jangan lupa saya ulangi lagi, like ya, kemudian kalian share, kalian bagikan ke teman-teman kalian, dan jangan lupa Anda subscribe ya. Karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapat notifikasi lagi saat video saya ada ya. Dan tandakan, nyalakan ya tanda lonceng. Terima kasih ya. Jangan lupa minum air putih. Air sumber kehidupan. Ingat, apapun jenis penyakit, ibunya makanan. Mari kita menjaga pola makan biar kita tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gizi Indonesia.